Oke, selamat datang kembali di channel kami, channel Trader Retail, channel yang khusus membahas bursa efek Indonesia beserta sahamnya dan menganalisanya secara objektif. Oke, di video sebelumnya kita sudah bahas terkait analisa saham Bank BRI. Nah, di part 2 ini kita akan membahas saudara dari Bank BRI, yaitu Bank BRI Syariah dengan kode saham BRIS ya. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum nonton part 1, ada baiknya untuk menonton dulu bagian 1 terkait analisa dari Bank BRI ya. Oke, terkait untuk BRIS ini sendiri, kalau kita perhatikan secara teknikal, BRIS ini sudah naik sangat jauh, luar biasa signifikan kenaikan BRIS yang kalau kita lihat, kita ambil harga sebelum corona di sini di level 300-an mungkin, sebelum corona ya 300 ke 400 ya. Kita ambil saja 370 hingga sampai penutupan terakhir di harga 2360. Jadi kurang lebih kenaikan BRIS ini sudah sekitar 517%. Jadi luar biasa ya, untuk kalau ada teman-teman yang masuk ketika harga BRIS masih 400, 500, mungkin sekarang udah cuan kotos-kotos, tumpah-tumpah ya. Saya ucapkan selamat. Oke, tapi untuk yang baru masuk atau yang masuknya belakangan setelah harga terbang tinggi, gimana potensi saham BRIS? Nah, oke, jadi secara teknikal untuk saham BRIS terbentuk pola ya dari perdagangan 4 hari seminggu terakhir, terbentuk pola double top ya. Mudah-mudahan ini tidak terbentuk, tidak jadi terbentuk, tetapi hampir terbentuk ya. Jadi ini naik di sini, lalu dia turun, lalu dia naik ya. Jadi kalau dia membentuk pola double top, minggu depan BRIS akan turun ya. Jadi ini kita harus hati-hati. Jadi perhatikan level sini, level 2100, yang kalau BRIS jebol, ada kemungkinan BRIS akan turun ya. Turunnya kemana? BRIS mungkin bisa turun ke harga sini ya. Harga berapa itu? Oke. BRIS bisa turun ke 1800. Nah, itu ya. Jadi tergantung dari bagaimana candle di minggu depan ya, bagaimana perilaku pasar. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kalau misalnya nanti tidak terbentuk pola double top ya, atau pola double topnya patah ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia nggak turun nih, otomatis dia mungkin sideways atau bisa saja melanjutkan kenaikan. Nah, untuk kenaikan sampai sejauh mana saham BRIS ini bisa naik? Nah, itu selanjutnya yang menjadi pertanyaan kita ya, karena sampai saat ini all time high BRIS masih terus terbentuk ya. Untuk saat ini all time high-nya di level 2378 sekitar itu, mungkin 2400, 2350 ya. Oke. Jadi untuk kalau misalnya dia melanjutkan tren kenaikannya, tentu saja BRIS akan membentuk all time high yang baru ya. Oke, target all time high barunya di berapa? Kalau kita lihat di sini ya, untuk target all time high baru, kalau dia melanjutkan kenaikan, itu akan ada di level 2500, dan kalau jebol lagi akan ada di level 2900, mungkin bisa ke 3000 ya. Itu untuk all time high BRIS yang baru ya. Panduan untuk minggu depan, untuk yang baru mau masuk, perhatikan candlestick-nya dulu, jangan langsung masuk. Kalau dia misalnya nanti jebol ke 2000 ya, 2100, kalau jebol 2100, hati-hati BRIS karena BRIS akan membentuk pola double top dan penurunan bisa saja berlanjut ke 1800. Tetapi kalau 2000 tidak tertembus dan dia langsung rebound ke atas lagi ya, dan dia breakout dari all time high tertingginya di 2360, target selanjutnya BRIS bisa saja melanjutkan kenaikan ke 2500 dan ke 2900 ya.
Jadi potensi loss bisa saja 13%, tetapi potensi gain ya untuk yang masuk di 2360, saya ambil dari supportnya aja ya. Saya ambil dari support di 2100 ya. Saya mengandaikan, saya berasumsi kalau BRIS akan turun sedikit tapi sampai support kecilnya saja di 2100 dan langsung melanjutkan kenaikan ya. Oke. Targetnya bisa ada potensi cuan pertama kalau dia balik ke level 2360 bisa cuan 10%. Kalau dia membentuk all time high baru ke 2500 bisa cuan 21%. Dan kalau dia breakout lagi menuju ke all time high yang baru itu di 2953 ada potensi cuan maksimal di 38%. Untuk saat ini ya, bisa saja kedepannya akan terus berlanjut. Tapi paling tidak untuk saat ini berdasarkan price action saat ini paling tinggi ada potensi cuan 38% dan potensi lossnya 13%. Ya, tentu cuannya bertahap. TP1 10%, TP2 21%, TP3 38%. Itu pembahasan BRIS secara teknikal ya. Lalu bagaimana ketika kita hubungkan pergerakan BRIS di chart dengan pergerakan asing ya. Kalau kita lihat pergerakan asing ya, ada akumulasi yang besar dari asing ya. Secara volume memang tidak nampak beda yang signifikan ya. Hanya 200.000 lot, 100.000 lot, 300 dibandingkan dengan 300.000 dan 200 ribuan ya. Memang secara volume tidak terlalu signifikan, kita cuma terlihat ada akumulasi kecil, tetapi yang mengakumulasi ini adalah broker-broker asing. Itu yang penting ya. Jadi ZP itu Maybank Kim Eng, BK itu JP Morgan ya, JP Morgan dari luar, CS itu Credit Suisse, itu juga dari luar ya. Yang dikumpulkan dari broker lokal ya, yang mayoritas retail. Jadi asing itu sedang mengakumulasi saham BRIS sejak pertengahan November kemarin kurang lebih ya. Nah, berapa banyak asing akumulasi di BRIS? Kalau kita lihat secara value net buy, asing net buy di BRIS ya itu sekitar 203 miliar ini ya. Ini ya, nampak ini. Asing net buy di BRIS sekitar 203 miliar. Jadi bisa dikatakan kalau saya lihat untuk price action sendiri chartnya nanti BRIS akan melanjutkan kemungkinan akan melanjutkan uptrendnya ya. Potensi downtrend ada tentu ya. Tetapi maksimal mungkin 1.800. Kenapa 1.800? Karena tadi saya sampaikan asing masuk belanja 203 miliar itu di harga rata-rata pembelian asing di harga 1.700-an ya. Kita anggaplah 1.750 deh, 1.760 oke ya. Jadi harga asing itu di 1.700 ya. Sementara secara chart ya, kalau kita ambil pola double top, penurunan maksimum hanya ke 1.800. Jadi masih match ya secara teknikal dengan bandarmologi ya. Jadi kalau buat yang belum masuk di BRIS dan punya rencana mau masuk, siapin saja budget Anda mulai cicil masuk ketika pertama BRIS nyentuh 2100 ya. Kalau dia nyentuh 2100 masuk sebagian ya. Kalau dia lanjut jebol, tunggu di 1.800 baru masuk lagi di 1.800 ya. Kalau dia enggak jebol 2100 rebound ke atas, masuk ketika dia mencapai masuk ketika dia breakout support di 2350 ya. Ketika breakout 2350 baru masuk lagi dengan target 2500 dan target selanjutnya 2900 ya. Itu analisa BRIS secara teknikal dan juga kita hubungkan dengan pergerakan asing ya. Lalu bagaimana secara valuasi ya? Saya cari tambahan artikel untuk mengetahui valuasi dari saham BRIS ya.
kita bandingkan dengan valuasi perbankan syariah secara global ya. Jadi untuk bank syariah yang termurah secara global itu kita lihat ada di Al Barakah Banking Group ya, dari Bahrain gitu ya. Dengan PER-nya cuma 3 kali, sementara PBV-nya 0,2 kali ya. Jadi sangat murah sekali dan dividen yield-nya pun 7,8%. Hanya saja untuk teman-teman sekalian, yang perlu dicatat di sini adalah Al Barakah Banking Group ini dia kan melantai di Bahrain nih. Kalau kita mencari tahu sumber lebih jauh lagi, ternyata bursa di mana bank ini melantai itu kapitalisasinya kecil gitu, sehingga bursa-bursa atau saham-saham di bursa Bahrain ini jarang dilirik oleh investor dari luar negeri gitu, sehingga sahamnya itu kurang menarik untuk diperdagangkan. Nah, sekarang kita balik nih ke BRIS ya, kita lihat di Bank Amanah dari Indonesia. Bagaimana BRIS secara valuasi kalau kita lihat dari PER, PBV-nya dan juga dividen yield. Ternyata kalau kita bandingkan, BRIS ini sudah cukup mahal meskipun PER-nya itu sudah meningkat pasca merger karena PER-nya jauh di atas rata-rata PER perbankan syariah global 17,3 gitu ya. Jadi kalau secara valuasi kayaknya BRIS agak kemahalan meskipun dia sudah merger. Satu lagi isu yang saya rasa cukup bisa menjadi perhatian kita sehubungan dengan BRIS ya, sentimen-sentimen lain. Jadi saya kutip dari CNBC Indonesia, BRIS akan melakukan right issue ya. Jadi tentu untuk menambah modal mungkin dengan tujuan ekspansi bisnis dan lainnya, BRIS membutuhkan tambahan modal gitu ya. Jadi kalau mau cari modal kemana? Ya cari modal itu ke pasar modal, sama kayak kita cari ikan ke pasar ikan, cari burung ke pasar burung. Nah, gitu. Pesan dari saya, disiplin dengan trading plan yang dibuat, ingat angka-angka 2100, 1800 ya, lalu 2500 dan terakhir 2900. Itu menjadi angka-angka penting untuk pergerakan saham BRIS. Oke semuanya, demikian tadi pembahasan lengkap terkait analisa saham BRIS. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel ini supaya kita semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.